Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, namung sliramu pangobat ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergolakan pernasapan semakin gak karu-karuan, semakin liar, semakin heboh. Kedua belah pihak saling adu strategi, adu narasi. Bisa jadi seperti yang dari Pasuruan kemarin itu, Habib Darderdor itu bahkan akan mengeluarkan listrik tegangan tinggi untuk shock terapi, membuat muhibin-muhibinnya ini ya diminta untuk menjalankan perintahnya, kurang lebih seperti itu. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah masalah nasab itu sendiri. Hari gini loh bro, masih ada Habib yang gila nasab, tetap minta diakui kalau nasabnya ini sampai ke Kanjeng Nabi. Nggak percaya? Kita dengarkan dulu videonya. Hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Siapa cucunya Kanjeng Nabi? Habib Novel Al-Idrus. Siapa cucunya Nabi Ismail? Habib Novel Al-Idrus. Emang nggak ada kata-kata yang lain untuk membombong dirinya supaya muhibinnya tetap mencintai dirinya. Hari gini masih doktrin kayak gitu. Orang sudah lama sampai ke Alaska, ke Nicaragua, ke Venezuela, lihat Miss Universe. Ini masih doktrin-doktrin terus. Apalagi sekarang ini klan Balawi, nama Habib Balawi lagi devaluasi atau krismon, krisis nasab. Nah ini berita-berita yang kayak gini ini sebenarnya kan itu lucu kalau kita lihat, kalau kita nalar, ini amat lucu sekali. Jadi Habib-Habib ini sepertinya akan ketakutan sekali dari penghormatan muhibin-muhibinnya yang sudah tercerahkan. Mereka takut lama-lama muhibinnya akan meninggalkan dirinya. Ya kalau yang diandalkannya nasab terus, ya akan mandek. Keilmuan itu akan mandek. Ya lama-lama orang juga bosen. Kecuali ya memang dalam dirinya ini ya mau dilekoto terus menerus sama klan Balawi ini. Ini contoh tadi. Ini contoh yang terlalu halu. Bagaimana menjelaskan dirinya ini dari
Nabi Ismail, kemudian keturunannya sampai Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian sampai ke nama dirinya, kalau dirinya ini adalah cucunya Rasulullah. Ini apa-apaan ini ngaji kayak begini. Ini dalam video ini Habib ini kalau kita lihat ini seperti memang nggak tahu malu, atau mungkin ya nggak pernah lihat YouTube sehingga nggak tahu perkembangannya selama ini. Kita kilas balik ke belakang. Habib ini berkawan baik dengan Uwas. Nah, Uwas sendiri sekarang ini kan istrinya dari Ba'alawi. Dalam ceramah-ceramah terakhir yang kita lihat-lihat kemarin dulu, lalu di situ ada Bahar Smith. Ini Uwas ini menceritakan bagaimana nasab Ba'alawi yang diyakini cucu atau dzurriyyah Kanjeng Nabi. Wah, berbusa-busa. Nah, ini kawannya sama Habib Novel ini, Uwas ini. Jadi kalau saya lihat nggak tahu juga ada ikatan batin apa, sehingga mereka ini saling bantu-membantu, tutup-menutupi. Doktrin yang semacam itu apakah akan kita selalu telan mentah-mentah? Pernasapan ini sudah, kalau kita lihat perjalanannya ini ya mungkin sudah 75% lah. 75%, dan sebenarnya kesimpulan itu sudah cetha welo-welo. Orang sudah tahu kalau mau menggunakan nalar dan mau belajar dengan apa yang dilihat selama ini. Bagaimana keterangan-keterangan seperti Yai Imaduddin, kemudian dalam podcastnya Bang Haji Roma, Dr. Manasem Ali mengungkapkan dari segi filologi, itu kan gamblang sekali. Apa mereka ini nggak lihat TV, nggak lihat video karena takut aibnya kebongkar, ya wau alam. Tapi buktinya, nah sekarang ini dari pesantren, dari kemarin dari Habib Muhdor Dardirdor itu yang mengancam begini-begini, ini kayaknya memang nggak pernah pada lihat TV atau lihat YouTube, sehingga terus dianggapnya semua orang ini cinta kepada dirinya, kepada Habib. Ya bisa jadi mungkin seperti itu kemarin-kemarin, tapi kenyataan sekarang ini itu tidak bisa lagi didoktrinkan kepada anak-anak Nusantara. Habib Novel dalam video ini kan kayaknya ketakutan banget kalau penghormatan mukibinya ini akan hilang. Nah, kenapa ketakutan ini menghantui para Habib? Mungkin tidak hanya Habib Novel, mungkin seluruh Habib yang tidak mau introspeksi diri, mungkin takut kehilangan wibawa, kehilangan penghormatan, atau mungkin ketakutan kehilangan pemasukan finansial. Ya siapa tahu, karena selama ini kalau kita melihat sepak terjang Habib-Habib ini di Nusantara ini, ya walaupun tidak semuanya, tapi ya konotasinya dalam pikiran kita lah, Habib ini paling suka dawir, kemudian menipu jamaahnya, kemudian mengawini jamaahnya dibawa lari, ya, seperti yang di Cirebon itu dikerjain di tempat pengajiannya, padahal dia di situ di Cirebon ini ditolong oleh suami perempuan yang dikerjainya itu. Nah, karena pernasapan ini sekarang ini semakin ramai, dan kita lihat banyak orang membuat konten video yang isinya juga tentang Ba'alawi ini menimbulkan semakin banyak orang ini tercerahkan, sehingga ya para Habib ini, contohnya ya Habib Novel ini, selalu mendoktrin dengan kata-kata seperti itu dan kata-kata yang lain yang konotasinya tetap untuk mendoktrin orang-orang supaya tetap menganggap dirinya ini adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Ketakutan itu
akhirnya menjadi apa ya, seperti momok seperti hantu yang selalu menghantui para kabib-kabib ini, sehingga seperti apa ya, terus emosi sedikit-sedikit, kemudian berang, marah-marah, karena apa? Berkurangnya penghormatan pribumi Nusantara kepada mereka-mereka ini. Sudahlah, pokoknya sekarang ini untuk kita melihat tayangan seperti tadi, doktrin-doktrin seperti itu, apalagi omongan-omongan keras dari para klan Ba'lawi yang kita tonton di media-media, anggap saja angin lalu. Semuanya sebenarnya sudah finish, cuma kata-kata KO menyerah dari klan Ba'lawi ini nggak pernah terucap. Karena apa? Karena memang selama ini dia menganggap terahnya itu, rasnya itu lebih tinggi dari siapapun. Berani ngunek-ngunek ke pemerintah, berani mencaci para kiai, itu banyak, itu saya nggak perlu tampilkan di sini. Jadi memang dari awalnya mereka ini merasa hebat, merasa unggul dari siapapun, sehingga yang lain-lain dianggapnya tetap kroco-kroco, meskipun orang ini ada yang alim melebihi dia. Toh selama ini yang kita lihat di dalam video-video, mana ada mereka itu yang alim, kecuali apa? Alim untuk akhir-akhirnya juga membodohi. Dan yang intinya supaya orang-orang yang mendengar ceramahnya ini percaya kalau mereka ini adalah cucu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah, semoga semua anak Nusantara ini tercerahkan, lari dari Habib yang mendoktrin, halu, tipu-tipu, dawir, dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita juga harus menghormati kalau misalnya dari Habib ini tentu saja yang alim, berilmu, akhlaknya bagus, dan tentu tidak mengaku cucu dari Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, namung sliramu pengobat ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.